Shalom Alaikum, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema ya. Begini judulnya, Tritunggal dan Segitiga saat bangkit jadi zombie. Bapak Ibu Saudara, ini bukan perkataan ngawur ya. Tritunggal dan segitiga nanti kalau bangkit ya, Tritunggal, segitiga, penyembah Bapa, kalau bangkit pada penghakiman terakhir ya, nanti dihakimi dia bangkit sebagai zombie, yaitu tubuh doang, tubuh tanpa nyawa, punya jiwa, punya roh. Makanya disebutkan di dalam Wahyu 20 ayat 13. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati untuk dihakimi. Orang mati kok bisa dihakimi, Pak? Nanti ditanya lagi, kitabmu cocok nggak dengan yang kamu lakukan? Kamu melanggar kitabmu masing-masing. Orang mati dihakimi kok bisa, Pak? Ya kan zombie. Orang mati tanpa nyawa tapi punya roh, punya jiwa. Ya, itulah zombie ya. Siapakah dia? Ya, terdiri dari kambing terkutuk, yaitu yang terdiri dari orang-orang Tritunggal ya, penyembah segitiga, penyembah Bapa, itu semua nanti akan bangkit di kematian kedua ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu kebangkitan itu ada waktu kapan bangkit itu ditentukan oleh Yesus ya. Sudah jelas sih kebangkitan pertama terjadi tahun 4930 Masehi ya. Kok tahu, Pak? Makanya ikut belajar ke Gaefu ya, ke Pendeta HTD, ikut belajar, ikut sekolah Alkitab biar ngerti ya. Lalu bangkit dari kubur, semua yang dari kubur dibangkitkan. Syaratnya apa? Orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, yang percaya kepada Yesus Yahweh zaman perjanjian lama dan percaya kepada Yesus Allah, Tuhan Allah di perjanjian baru ya. Terus akan diangkat yang masih hidup, yang masih kedapatan hidup diangkat ya. Jadi orang-orang seperti Habel. Habel itu kan orang benar ya. Matius 23 ayat 35. Habel, Adam, Eva atau Hawa, kemudian Set, Enos itu akan dibangkitkan terus sampai ke sini, sampai Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Maleaki sampai Maliaki, sampai nanti orang-orang yang hampir kiamat itu masih matinya hampir kiamat. Selama dia mati dalam Tuhan ya toh, mati dalam Kristus, maka dia akan dibangkitkan. Itulah kebangkitan pertama ya. Sampai orang-orang deket-deket tahun 4900 lah, belum kiamat 4900. Jadi saya ulang, dari sejak Habel ya toh, semua kitab-kitab perjanjian lama, orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama sampai nanti mendekati tahun 4900, orang-orang yang mati dalam iman kepada Kristus ya, dulu sebagai Yesus Yahweh ya, itu akan dibangkitkan nanti tahun 4930 ya. Pasti nggak, Pak? Pasti ya. Itu sudah perhitungan Alkitabiah ya, sudah perhitungan memakai kalender Masehi, jadi pasti benar ya, karena equality ya, hukum equal ya toh, bahwa zaman era terdahulu sama era sekarang itu harus equal 6000 tahun. Lalu dibangkitkan apa? Tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Nah, kalau orang-orang Kristen, orang percaya, nanti yang dibangkitkan itu tubuhnya pakai nyawa, lalu pakai jiwa, lalu pakai roh. Makanya orang Kristen disebut akan hidup kekal. Hidup karena ada nyawa ya. Soal beda tubuh, yes, karena Yesus berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru di dalam Wahyu 21 ayat 5. Jadi tubuhnya nggak kayak gini lagi, jiwanya juga beda, nyawanya juga beda, nggak ada darah ya, pasti nggak ada darah, nggak ada sistem pencernaan, nggak ada paru-paru ya, tetapi punya nyawa, artinya hidup orang ini ya. Orang-orang yang nanti hidup kekal itu hidup disebutnya di dalam Matius di dalam Markus 16 ayat 16.
Ya, kemudian Yohanes 6 ayat 40 ya. Jadi itu kebangkitan pertama. Orang-orang yang masih hidup akan diangkat langsung seperti Henokh dan Elia di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Clear? Orang-orang yang tidak percaya Yesus baik sebagai Yahweh dalam perjanjian lama maupun sebagai Yesus Tuhan Allah di dalam perjanjian baru, ya tidak ikut dibangkitkan dalam kebangkitan pertama. Clear sampai sini? Ya. Lalu nanti ada penghakiman domba kambing ya, domba kambing, domba orang benar dan kambing terkutuk itu bersamaan dengan penghakiman rame-rame. Jadi nanti semua orang yang tidak percaya Yesus Allah, baik sebagai Yahweh zaman dulu maupun sebagai Tuhan Allah setelah era perjanjian baru, maka kalian akan dihakimi, dibangkitkan, tubuh doang tanpa nyawa. Berarti orang mati dong, betul. Makanya Wahyu 20 ayat 13, lalu maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati, zombie semua. Orang-orang mati yang punya jiwa, punya roh. Makanya clear nanti Matius 10 ayat 28, tubuh dan jiwa dibinasakan di neraka. Tubuh jiwa, tinggal roh disiksa siang dan malam. Benar perkataan Yesus, tubuh dan jiwa itu disiksa, dibinasakan di neraka. Matius 10 ayat 28. Roh itu disiksa siang malam di neraka bersama iblis dan malaikatnya. Jadi clear, Anda yang tegar tengkuk, yang masih sebagai Tritunggal, yaitu penyembah Bapak Iblis, nanti kalau kalian mati sebagai zombie, tubuhnya sih dibangkitkan, tapi tanpa nyawa. Ada ayat Alkitabnya, Wahyu 20 ayat 13. Maka laut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati. Orang-orang mati untuk dihakimi, ditanya sesuai dengan kitab masing-masing. Orang Tritunggal ya akan dihakimi dengan Deuterokanonika dan kitab-kitab entah berantah. Orang-orang segitiga akan dihakimi memakai kitab-kitab teologi ya. Yang lain agama-agama dunia yang jumlahnya 4.300 juga sama akan dihakimi. Ya clear ya. Jadi itu wujud tubuh kita nanti saat kebangkitan. Enakan jadi orang Kristen ya. Tubuh dibangkitkan berikut sama nyawa, artinya hidup dong, berikut sama jiwa, berikut sama roh, hidup kekal di surga. Nah, hidup kekal di surga, lawannya mati kekal di neraka, disiksa kekal ya. Jadi clear, Tritunggal dan segitiga nanti bangkit sebagai zombie. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.